Kalau kamu pengen tahu apakah pasangan kamu itu terduga NPD atau bukan, atau kamu misalkan punya kerabat atau sahabat yaitu punya pasangan terduga NPD atau bukan, cara menilainya menurutku sangat simple ya, ini versi aku. Yang pertama adalah bandingkan kehidupan si korban ini sebelum dan sesudah menikah. Misalkan sebelum menikah dia ini orang yang karirnya bagus, citra dia di masyarakat bagus, orang yang percaya diri gitu kan. Nah, ketika sudah menikah, bagaimana kondisinya? Oh, ternyata karirnya jatuh, orangnya jadi insecurean, terus citranya jadi buruk di masyarakat. Nah, itu biasanya adalah pola si NPD gitu kepada korbannya karena dia tidak akan pernah mau korbannya ini walaupun itu pasangannya itu lebih maju daripada dia gitu. Dia akan membuat si korban ini akan merasa selalu rendah gitu. Dengan cara misalkan membandingkan korban dengan orang lain atau misalkan gini, setiap pasangan itu kan pasti punya kelebihan dan kekurangan. Itu nggak apa-apa disampaikan waktu berdebat berdua gitu untuk introspeksi diri masing-masing. Masalahnya yang dilakukan oleh NPD adalah eh, kelebihan dari korbannya ini malah dia tutupi dan tidak pernah dia ungkit, tidak pernah dia pandang, tidak pernah dia hargai. Tapi kekurangannya justru dia selalu ungkit dan selalu dia ceritakan ke orang-orang agar orang-orang lain itu memandang buruk si korban. Misalkan nih si NPD-nya nih laki-laki nih, terus si NPD ini eh, kalau ngumpul keluarga dia menceritakan keburukan istrinya gitu. Padahal istrinya ini punya kelebihan juga gitu, tapi kelebihan itu tidak diceritakan. Padahal tugas seorang pasangan itu yang benar adalah pasangan itu seharusnya menutupi kekurangan dari pasangannya agar tidak terlihat oleh orang lain dan e, menunjukkan kelebihan pasangannya agar terlihat oleh orang lain. Aku ulangi ya. Jadi sebenarnya pasangan yang baik itu adalah dia menutupi kekurangan pasangannya agar orang lain tidak tahu dan kelebihannya dari pasangan dia itu dia tunjukkan agar orang-orang kagum sama pasangannya atau hormat. Misalkan nggak usah flexing deh. Contoh misalkan ngumpul di keluarga besar. Nah, si suami ini menceritakan kelebihan istrinya. Oh, istriku ini dia ngeremanin aku dari nol, terus dia ini juga rela menjual hartanya demi membantu melunasi hutangku, bla 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 gitu kan. Nah, sedangkan si istri ini sebenarnya punya kekurangan juga, misalkan emosinya belum stabil atau misalkan dia nggak bekerja gitu. Nah, itu harusnya ditutupi sama pasangan yang benar gitu agar orang nggak melihat itu tapi melihat kelebihannya. Tapi kalau NPD malah kebalikannya, kelebihannya nggak pernah dia ungkapkan, kekurangannya yang dia bahas. Jadi orang yang mendengar, misalkan kumpul keluarga nih, kumpul keluarga dia nih, keluarga dia itu akan benci sama si pasangan dia itu, istri dia itu sebelum bertemu gitu, sebelum mengenal, kayak gitu NPD itu. Itu tujuannya supaya si korban ini akan merasa rendah diri terus, merasa nggak ada harganya gitu, menjadi orang yang insecurean jadinya gitu. Gitu. Terus yang kedua, eh, NPD itu akan selalu memakai topeng. Jadi dia akan menggunakan citra baik di hadapan orang-orang. Misalkan dia kata-katanya lembut, kalem, terlihat agamis, atau terlihat giat bekerja gitu kan, atau terlihat kayak mesra di sosmed. Itu sebenarnya untuk menutupi apa yang ada dalam dirinya. Supaya ketika si korban ini ngomong bahwa nih pasangannya ini gak baik, orang-orang gak percaya karena kelihatannya baik gitu. Jadi untuk si korban untuk menilai dirinya sendiri apakah dia ini sedang punya pasangan terduga NPD atau bukan ya dengan cara seperti itu. Kamu yang pertama, kamu lihat diri kamu sebelum dan sesudah menikah. Harusnya kalau kita menikah dengan orang yang tepat, kita itu akan lebih baik daripada kita sebelum menikah. Maksudnya bukan lebih baik itu bukan hanya lebih kaya gitu kan. Enggak juga, tapi lebih baiknya itu dalam kondisi apa ya, misalkan kita sebelum menikah citra kita tuh baik, ya setelah menikah citra kita akan lebih baik gitu. Misalkan keadaan kita sebelum
menikah itu baik. Nah, setelah menikah karir kita kan tetap baik gitu. Sebelumnya kita orang yang percaya diri, setelah menikah kita akan semakin percaya diri gitu. Nah, harusnya seperti itu. Bukan malah sebaliknya. Kamu udah bisa menilai tuh diri kamu lebih gimana gitu kan. Wah, ternyata aku jauh lebih buruk daripada aku sebelum menikah. Nah, berarti ada yang salah dengan pasanganmu gitu. Jangan kamu nyalahkan diri kamu gitu, karena apalagi cewek ya. Karena tugas suami itu gini, suami itu nggak bisa nyalahin istri, oh istriku ini nggak kayak gini. Karena tugas kalau misalkan istri bermasalah, itu berarti perlu dipertanyakan gimana cara si laki-laki itu mendidik dia gitu. Jadi ini kata-kata yang bagus ya. Misalkan kamu tuh disalahkan, wah dia ini istri yang kayak gini, terus kamu diserang nih, misalkan sama playing monkeys-nya kan. Dia ini istri yang kayak gini, nggak bisa nurut, ini disalahkan terus. Kamu cukup bilang aja kayak gini. Kalau istri itu salah, berarti ada yang salah dengan suaminya, karena tugas suami mendidik istri, gitu aja. Gituin aja, terus nanti dia akan gaslighting dengan berbagai hal, udah diam aja, tinggalin. Yang penting kamu udah bicara satu fakta gitu. Gitu. Terus kamu lihat juga pasangan kamu itu, setelah yang nomor satu tadi, kamu lihat yang kedua, apakah di tiap kamu mengatakan bahwa dia itu nggak baik sama orang terdekat kamu untuk minta support, apakah orang terdekat kamu percaya atau enggak sama kamu? Kalau nggak percaya, berarti si terduga NPD ini atau pasangan kamu ini, ya memang dia orang yang memakai topeng gitu, sampai berarti dia di depan kamu doang jahatnya, di belakang kamu mah dia di depan orang-orang mah dia baik gitu. Jadi misalkan berpisah dengan orang seperti ini atau dicerai, ditalak sama orang seperti ini, jangan sedih. Alhamdulillah dipisahkan dari orang seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan sedih di awal-awal wajar sih, nggak apa-apa. Tapi jangan lupa bersyukur gitu. Tapi kalau sedih ya nggak apa-apa, karena NPD ini akan membuat pola guys. Dia akan membuat si korban ini ketergantungan sama dia. Dengan cara kan dia akan ngejelek-jelekin si korban ini terus gitu loh. Membuat korban ini merasa nggak percaya diri. Membuat korban ini berpikir cuma pasangan dia ini yang bisa menerima dia apa adanya gitu. Padahal ibaratnya nih cewek istilahnya tuh punya banyak kelebihan, tapi kan kelebihannya ini nggak pernah dipandang gitu. Jadi akhirnya dia pun memandang diri dia rendah. Terus eh, misalkan NPD itu ketika pisah dia akan mengambil hal yang paling disayangi atau disukai oleh korban. Misalnya korban ini sayang banget sama anaknya, dia akan menahan anak itu gitu loh. Atau misalkan si korban ini dia butuh uang kayak itu, butuh uang, butuh pembagian harta gono gini, dia nggak akan ngasih uang itu. Jadi dia akan tahan sesuatu yang paling dibutuhkan dan paling disayangi oleh si korban ketika pisah dengan NPD gitu. Dan itu memang pola gitu, makanya si korban ini akan sulit untuk berpisah karena dua hal itu dilakukan oleh NPD. Yang pertama, dia membuat si korban ini merasa tidak ada yang menerima dia selain si NPD. Terus yang kedua, sesuatu yang paling dibutuhkan disayangi oleh si korban ini ditahan gitu. Makanya jadinya kayak kayak nggak mau pisah pak gitu. Padahal sudah tahu capek kan. Itu ada hal yang disayang yang ditahan gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan berpisah dengan orang seperti itu, alhamdulillah kamu udah diselamatkan oleh Allah gitu. Apalagi misalkan eh, artinya Allah menyelamatkan kamu dari orang seperti itu, walaupun sedih, walaupun kamu harus kehilangan sesuatu yang paling kamu sayangi, ya udah nggak apa-apa, kamu minta aja balik ke Allah. Semoga Allah mengembalikan apa yang menjadi hakmu gitu yang diambil oleh si NPD itu. Dan ya begitulah, kalau kita kenal NPD gitu hidup kita akan seperti itu.